Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing kepada teman-teman yang sedang kebingungan ya untuk mencari alternatif bisnis apa ya, apa yang bisa dilakukan di masa pandemi ini untuk menambah penghasilan keluarga ya. Baik, kita mulai. Nah, ini opini atau fakta ya. Yang jelas pandemi belum jelas kapan akan berakhir ya, bahkan diprediksi akan berubah menjadi endemik. Artinya ya akan tetap ada di dunia ini, sambil kita berharap saja semoga obatnya segera bisa ditemukan sehingga mereka yang terkena penyakit COVID bisa segera disembuhkan dengan mudah. Para pebisnis sudah mulai pusing sekali ya, karena banyak lini bisnis yang slow down. PHK juga terjadi di mana-mana. Ya, untuk Anda yang bekerja sebagai karyawan, bersyukur kalau Anda tidak kena PHK ya. Kemudian para fresh graduate ya, lulusan-lulusan baru, entah sarjana, entah sekolah kejuruan ya, mayoritas masih menganggur karena minimnya lapangan pekerjaan. Yang jelas, krisis masih berlangsung. Sumber income kita bermasalah, sementara biaya hidup terus berjalan, cicilan juga tetap harus dibayar. Nah, masa depan juga harus tetap dipersiapkan. Nah, siapa yang paling terancam dengan adanya krisis seperti saat ini? Mereka yang hanya mengandalkan pada satu sumber income. Ya, seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett ya, jangan pernah tergantung pada satu single income saja, tapi lakukan investasi, bangun bisnis-bisnis yang lain supaya Anda bisa memiliki 2, 3, bahkan lebih dari 4 sumber income yang lain. Jadi teman-teman, bencana itu ada, musibah itu nyata, kemalangan dapat menimpa siapa saja, ya, risiko hidup itu ada di depan mata. Hari ini sering sekali kita melihat, mendengar dari teman-teman kita, ada yang meninggal dunia, ada keluarga juga yang meninggal, tetangga meninggal karena terkena COVID-19. Jadi karena saking seringnya, kita seolah-olah dalam tanda petik ya sudah menjadi seperti terbiasa. Cuman yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan, karena kehidupan mereka tetap harus berjalan. Nah, orang tua, yuk buka mata ya, ini fakta bukan mitos. Yang jelas tidak selamanya Anda bisa produktif ya. Biaya hidup juga semakin meningkat karena kebutuhan semakin beragam. Biaya pendidikan juga semakin mahal ya. Indonesia itu termasuk yang inflasi biaya pendidikannya cukup tinggi ya, di atas 10% per tahun. Nah, sudah siapkah Anda para orang tua pada saat nanti Anda masuk masa pensiun? Jangan sampai kita menjadikan anak-anak kita sebagai sandwich generation. Generasi yang harus membiayai kehidupan anak-anaknya dan membiayai kehidupan orang tuanya karena orang tuanya tidak punya cukup dana untuk masa pensiunnya. Nah, proteksi seperti apa yang sudah Anda siapkan jika mendadak pencari nafkah utama itu meninggal dunia? Ya, masa pandemi ini luar biasa ya. Nah, terus bagaimana jika Anda mengalami sakit katastropik? Sakit katastropik itu sakit yang resiko komplikasinya tinggi, yang kalau kita terkena itu biayanya luar biasa besar. Ya, contohnya seperti amit-amit ya, kena kanker, leukemia, sirosis, ya, cuci darah, gagal ginjal kronis, nah seperti itu. Nah, milenial juga yuk buka mata ya. Ini zamannya sudah terus berubah, jadi gelar sarjana itu bukan lagi jaminan. Anda punya gelar sarjana tapi kalau nggak punya skill juga percuma. Jadi mungkin waktu Anda selama kuliah sampai saat ini kalau diajak bisnis sama teman-temannya bilangnya, saya mau fokus kuliah dulu ya, ini bukan passion saya, bukan bakat saya, bukan bidang saya. Ayolah, Anda harus lebih realistis, jangan terlalu idealis seperti kura-kura dalam tempurungnya ya. Jadi tidak bisa melihat dunia yang berubah dengan begitu cepat. Daripada nanti ujung-ujungnya lulus cuma nambah-nambahin jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, yuk berhitung yuk para milenial. Ini kalau Anda mau nikah mandiri, berapa biaya yang dibutuhkan? Nikah 100 juta, ini biasa ya. Enggak di hotel yang mewah-mewah enggak. Rumah 450 juta ini untuk ukuran perkotaan sedang lah ya. Kecil banget juga enggak ya, kira-kira ya luas-luas 70-80 lah. Dan ini pun lokasinya biasanya sudah mulai agak pinggir. Perabotan 50 juta.
ya kan harus ada panci, kompor, kemudian ya, elektronik, kemudian kasur dan lain-lain gitu ya. Total butuh 600 juta untuk bisa menikah mandiri. Nah, kalau kami sering ketemu dengan milenial ya yang barusan bekerja dengan gaji UMR lebih sedikit 3 jutaan gitu. Kalau biasanya kami ngajak ngobrol nanya-nanya, biasanya bisa nabung berapa? Mayoritas bilang 500 ribu. Oke lah, kita bulatin aja jadi 1 juta. Nabungnya agak banyak. Nah, kalau Anda mau nikah mandiri butuh 600 juta, kalau sebulan Anda hanya bisa nabung 1 juta, artinya Anda butuh 50 tahun baru bisa menikah. Lah, selak tuwek kapan rabi gitu kan. Jadi untuk Anda yang wanita pun belum tentu Anda mau gitu loh. Nungguin 50 tahun baru dinikahi. Ya. Katakanlah kalau hari ini Anda usia 22 tahun, berarti 72 tahun baru menikah. Ya kalau masih hidup gitu kan. Jadi ya kalau Anda hanya mengandalkan gaji untuk berpikir bisa nikah mandiri, menyiapkan semua ini kayaknya kok terlalu naif gitu. Ya. Belum lagi nanti kalau Anda sudah menikah, punya istri, punya anak 2 gitu ya. Biaya makan 2 jutaan ya. Ini buat beli beras, lauk pauk dan lain-lain. Belanja bulanan tuh sabun, sampo dan lain-lain ya. Nah, biaya sekolah 1 juta ini juga sekolah biasa, bukan sekolah yang international school gitu, nggak cukup tuh. Transport 400 ribu ini untuk motor ya, servis, oli, BBM. Kuota ya 200 ribu, utilitas air, gelas listrik 300 ribu. Ini nggak pakai AC ini rumahnya. Kemudian lain-lain kondangan darurat, ada yang sakit, layu ya, nah 200 ribu. Untuk hiburan, piknik 200 ribu, tabungan 500 ribu, itu total butuh 5,3 juta. Nah, ini belum catatan ya, belum tahu tinggalnya di mana, kendaraannya apa, itu udah butuh setiap bulan 5,3 juta. Jadi seperti yang ada di gambar, dulu waktu masih pacaran, boncengan motor, peluk-pelukan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah menikah, sudah sekian tahun, dituntut berbagai macam kebutuhan ya. Yang di tengah bukan lagi peluk-pelukan sama suaminya, enggak, tapi peluk-pelukan sama karung dagangan, barang dagangan ya. Nah, jadi hari ini teman-teman ya, mungkin Anda sedang berpikir untuk mencari extra income. Nah, ada mindset yang keliru. Kelirunya bagaimana? Bisnis itu kecil-kecilan enggak apa-apa, enggak masalah, yang penting menghasilkan. Ya masalahnya adalah you are what you think ya. Kalau Anda berpikirnya penghasilan tambahan itu selalu lebih kecil dari penghasilan utama, yang terjadi juga akan seperti itu. Ya, kemudian memilih yang mudah, tidak mau ribet. Nah, ini hubungannya dengan hukum kapasitas ya. Anda punya kapasitas 220 mili gelas air mineral ya. Kemudian berkatnya yang dicurahkan itu 1.500 mili. Ibaratnya Anda menuangkan air 1 botol ke gelas. Berapa yang bisa tertampung? Tetap hanya 220 mili. Jadi hukum kapasitas itu, kalau dengan skill Anda hari ini, Anda cuma punya penghasilan 5 juta, Anda berharap bisa punya penghasilan 50 juta tanpa mengupgrade skill Anda, mindset Anda, pola pikir Anda, kayaknya kok nggak mungkin. Ya, jadi mereka yang tidak mau ribet itu ujung-ujungnya ya penghasilannya akan segitu-gitu aja. Ya, nah terus banyak yang memilih trennya yang jangka pendek. Yang lagi ngetren apa nih? Oh, jualan tahu bulat. Nah, udah jualan tahu bulat semua. Nah, nanti dilihat 2-3 tahun bubar, hilang semua. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi mindset yang keliru ini yang membuat akhirnya bisnisnya tidak akan berkembang dengan baik. Nah, ada satu buku judulnya Cashflow Quadrant ya, yang teman-teman bisa cari, baca sendiri ya. Intinya begini, di buku itu dijelaskan cara manusia mendapatkan penghasilan ada 4 kelompok. Employee itu kalau kita jadi karyawan ya, direktur, manajer, buruh, PNS. Self-employed itu pekerja mandiri ya, jadi dokter, artis, pengacara, buka warung, buka toko ya. Intinya jadi bos atas diri sendiri. Yang ketiga business owner, yang di sebelah kanan atas itu pemilik bisnis, tapi yang bisnisnya kalau ditinggal tidak usah diurusi, masih jalan. Ya, contohnya apa? Anda punya bisnis franchise. Ya, jadi kalau Anda masuk ke minimarket yang depannya I atau depannya A, Anda lihat
pemiliknya siapa, ownernya nggak pernah ada di situ, tapi duit tetap masuk di situ. Ya itu luar biasanya franchise. Nah yang terakhir investor kelompoknya orang yang kelebihan duit, jadi kerjanya cuma tanam modal entah dalam bentuk properti atau saham, investor. Yang menarik, Robert bagi jadi dua. Kuadran kiri, Robert bilang kuadrannya orang miskin karena kita harus bekerja untuk mencari uang. Kuadran kanan, uang yang bekerja untuk kita. Ya, kuadrannya orang kaya. Nah yang jadi masalah adalah apakah kita mau terus-terusan ada di kuadran kiri? Tidak salah sebetulnya, cuman ada masalah. Masalahnya kalau kita kena PHK, kalau kita kena sakit yang katastrofik tadi, sakit kritis yang berkepanjangan, kalau kita masuk usia lanjut, usia pensiun, dan yang terakhir kalau kita meninggal dunia, semua penghasilan Anda akan berhenti. Itu yang terjadi kalau di kuadran kiri. Nah berbeda kalau di kuadran kanan. Ya, uang bekerja untuk Anda, ada deposito 100 miliar misalnya. Ya mau kerja tidak kerja ya tiap bulan tetap disetori bunganya oleh bank ya 400 sampai 500 juta per bulan. Masa ya nggak bisa hidup sih dengan duit segitu ya. Nah sekali lagi masalahnya apakah kita mau terus-terusan ada di kiri, mau langsung jadi investor juga nggak mungkin. Nah jembatannya ada di kuadran business owner. Nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri bukunya ya. Nah ada perbedaan antara aset dan liability. Nah ini intinya masuk ke pola keuangan nih. Kebanyakan orang kota itu pakai pola keuangan di sebelah kanan. Jadi dia punya income 8 juta, biaya hidupnya berapa? Oh 5 juta. Ada sisa nih 3 juta. Apa yang dia lakukan dengan 3 jutanya? Dia lirik-lirik, ada motor baru bisa dikredit. Ganti motor dia. Padahal motor yang lama masih bagus. Ada HP baru bisa dikredit, ganti HP dia. Bahkan ada mobil, kayaknya keren nih kalau naik mobil. Padahal dia ngomong butuh banget, enggak juga. Ya, supaya nampak keren aja. Jadi orang kebanyakan mengutamakan penampilannya, ya. Jadi mereka fokus pada liability-nya yang ditambah. Nah, kenapa orang kaya makin kaya? Karena mereka fokusnya untuk membangun aset. Income 8 juta, biaya hidup 5 juta, sisa 3 juta, 3 jutanya dia pakai untuk bangun aset. Bangun bisnis baru. Ya, sehingga dari situ dia bisa punya tambahan penghasilan 2 juta. 2 jutanya masukin kemana? Masukin lagi ke aset. Jadi fokusnya adalah memperbanyak asetnya. Ini yang dilakukan oleh orang kaya sehingga passive income-nya semakin lama semakin membesar. Mereka sadar betul suatu saat mereka bisa saja berhenti bekerja karena 4 bom waktu finansial tadi, tapi karena passive income-nya bisa membackup kehidupannya, nggak akan ada masalah. Nah, bedakan antara lifestyle dan wealth style ya. Lifestyle itu gaya hidup. Nah, yang sebelah kiri itu lifestyle. Ya, banyak orang yang berpikir yang kaya yang mana yang kiri. Ya, karena terlalu sering nonton acara TV infotainment atau mungkin channel konten-konten para artis yang hobi pamer kekayaan gitu kan. Nah, mereka beranggapan kaya itu seperti itu, keliru. Ya, orang kaya beneran itu justru penampilannya biasanya malah sangat sederhana. Ya, seperti yang di sebelah kanan ya, Bill Gates. Anda perhatikan penampakannya mewah sama sekali tidak. Ya, jadi harusnya kita malu kalau penampilan kita itu lebih wah dari orang paling kaya di dunia ya, 5 besar orang paling kaya di dunia, harusnya kita justru malu. Nah, ini yang diajarkan oleh ayah kaya ya, itu Robert Kiyosaki ya, Rich Dad Poor Dad. Nanti cari bukunya baca sendiri ya. Jadi kita harus merubah mindset ya, karena banyak orang tua yang mengajarkan bahwa pendidikan akademis itu adalah segala-galanya. Nanti kalau sudah lulus cari pekerjaan, gaji gede, tunjangan banyak, sehingga masa depan kita akan terjamin aman. Sekarang zamannya sudah berubah, Bapak Ibu, teman-teman. Ayah kaya itu lebih menekankan tentang financial quotient. Ya, itu yang diajarkan, kecerdasan finansial. Mereka mengajarkan anak-anaknya supaya bisa menahan lifestyle-nya. Fokus untuk menambah aset supaya passive income-nya semakin besar. Ya, kalau memang mau bisnis nggak punya modal, ngutang. Hutang untuk bisnis itu boleh, ya, karena itu hutang baik. Dari hutang justru nambah penghasilan kita. Nah, mindset seperti ini yang butuh perubahan ya. Jadi kalau teman-teman Anda cari bukunya, baca sendiri. Karena kalau Anda tidak berubah, Anda akan punah ditelan oleh zaman. Nah, ada beberapa contoh aset ya. Yang pertama deposito ya.
juta, 2 juta enggak bisa ya. Miliar ya. 10 miliar minimal ya, Anda bisa punya passive income 40 jutaan masih bisa hidup layak. Yang kedua, buka waralaba. Nah, waralaba kita tahu modelnya juga nggak ada yang kecil ya, ratusan juta minimal. Properti, nah properti juga pasti miliaran kalau tempatnya juga strategis. Nah, itu semua contoh aset. Nah, yang jadi masalah itu kan modalnya gede banget. Nah, terus gimana? Ya, ini yang agak pusing ya kita. Jadi pingin bangun aset tapi bingung ya, apa yang bisa dikerjakan. Modal juga nggak banyak, skill juga nggak punya, skill bisnis ya. Mau bisnis juga bingung usaha apa, bisnis apa. Nggak punya mentor ya. Dan tambah celaka kalau salah gaul ya, gaulnya sama karyawan-karyawan. Ya, Anda mau bisnis bergaul dengan karyawan ya nggak akan nyambung gitu loh ya. Jadi yang kami tawarkan ada yang namanya virtual asset. Virtual asset itu apa? Aset yang tidak nampak, tidak kelihatan. Jadi dia menggabungkan kekuatan network atau kumpulan besar dan internet. Ya. Tidak nampak, modalnya sangat kecil, tapi penghasilannya itu bisa mengalahkan franchise. Itu luar biasanya virtual asset. Nah, contoh kasusnya begini. Anda perhatikan Mark Zuckerberg dan Bill Gates. Mereka termasuk 20 besar orang terkaya di dunia. Duitnya ratusan triliun, bahkan lebih dari 1000 triliun. Apa yang membuat mereka kaya? Karena yang pakai Facebook itu ratusan juta orang, ya, mungkin miliaran ya. Yang pakai Microsoft Windows, Microsoft Office itu juga ratusan juta orang, bahkan mungkin miliaran. Dikoneksikan pula dengan internet. Ya. Ini luar biasa. Ya. Jadi Anda perhatikan orang-orang terkaya di Cina juga ya, rata-rata bisnis mereka basicnya adalah dua ini. Kekuatan network, pilihan besar, dan internet. Nah, ini yang kita mau adaptasi, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, kita tentunya tidak mau bisnisnya jangka pendek ya. Kita maunya bisnisnya jangka panjang, trennya ya, syukur bisa selama-lamanya. Nah, ada dua bidang yang trennya itu jangka panjang. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Nah, bisnis kesehatan itu yang membutuhkan jauh lebih luas skopnya. Bayi yang masih ada di dalam kandungan, bahkan orang yang sudah, mohon maaf, hampir meninggal sekalipun, kalau bisa diusahakan kembali sehat. Jadi, ini sudah diprediksi oleh para ahli ekonomi dunia ya, salah satunya dari beritanya ada di majalah SWA ya. 2013 pangsa pasar bisnis healthcare itu sudah mencapai 250 triliun di Indonesia ya. Tahun depannya naik 340 triliun, tahun depannya naik 390 triliun. Ini belum ada pandemi. Sekarang ada pandemi, duit itu bergeser larinya ke industri farmasi. Ya, Anda perhatikan sekarang. Orang rame-rame beli hand sanitizer, beli vitamin untuk menjaga dirinya tetap sehat. Ya. Nah, jadi kembali lagi kenapa kita menggunakan kekuatan bilangan besar. Kekuatan jaringan itu luar biasa. Strateginya namanya network marketing. Karena kalau monopoli, Anda jelas butuh modal yang luar biasa besar. Tidak semua orang mampu. Tetapi bisnis ini itu modalnya tidak seberapa. Kecil sekali. Dan yang menarik ada mentor, ada sekolah bisnisnya, tempat Anda nanti bisa berkembang. Kemudian tidak butuh skill tertentu, tidak butuh latar belakang pendidikan tertentu, dan yang jelas ini membangun mental kita secara bertahap. Nanti Anda bisa cari buku referensinya, Business School dan The Business of the 21st Century. Ya. Nah, ini beberapa pendapat para pakar ya tentang industri network marketing. Ya. Anda bisa cari di Google, pendapatnya bagus-bagus. Ya, positif semuanya. Ya, jadi kalau saya pribadi saya lebih suka untuk mendengarkan pendapat pakar daripada pendapat kenalan kita, teman kita, tetangga kita, atau bahkan mungkin saudara kita yang tidak berhasil di bisnis seperti ini. Ya, jadi kita harus smart ya. Anda mau berkonsultasi caranya bikin roti ya, Anda harus datang ke ahli kuliner, bukan ke tukang batu. Nanti hasilnya amburadul.
Anda ingin bikin bangunan yang bagus, ya datanglah ke tukang batu itu tadi. Ya, jadi jangan dibolak-balik. Ya, kalau dibolak-balik hasilnya tidak akan maksimal. Jadi Menteri Perdagangan kita pun itu juga menyebutkan bahwa industri network marketing bisa mendongkrak ekonomi di tengah pandemi. Entah kenapa setiap kali ada krisis, industri network marketing itu melejit gila-gilaan. Jadi Anda perlu mempelajari lebih dalam, lebih lanjut dari buku-buku, referensi-referensi yang ada, supaya kita tidak buta dengan potensi bisnis network marketing. Karena kalau hari gini kita masih buta dengan potensi bisnis network marketing, nanti kalau ketemu tukul nanti kita dibilang dasar deso gitu kan. Nah itu kan tidak enak banget gitu. Nah tapi tidak memungkiri ya ada paradigma yang keliru, paradigma yang salah tentang industri network marketing. Kenapa? Karena banyak orang tidak bisa membedakan antara network marketing dengan money game atau investasi bodong yang marak luar biasa di masyarakat kita. Banyak yang bertanya kepada orang dekat yang tidak kompeten. Mereka pernah menjalankan bisnis seperti ini dan mereka gagal. Nah, lebih celaka gagalnya juga bangga pula. Udah gagal bangga pula. Nah, itu kan harusnya kan malu. Tapi yang terjadi tidak seperti itu nanti. Ya, mereka akan menepuk dada bilang, kamu sudahlah, enggak usah coba bisnis-bisnis seperti ini. Om ini sudah nyoba berkali-kali, tidak pernah berhasil. Itu kan harusnya malu. Ya, bukannya malah bangga seperti itu. Ya, nah, terus ada yang mungkin Anda juga pernah nyoba sendiri, bukan omongan orang, tapi Anda pernah nyoba sendiri, tapi juga gagal. Ya, nah, sekarang dicek dulu, kenapa kok kita gagal? Mungkin dulu sikap kita masih meremehkan. Karena dulu kita masih nyaman dengan penghasilan utama kita. Ya, jadi ngerjainnya angin-anginan, ya bonusnya jelas masuk angin jadinya. Ya, atau mungkin dulu sudah ngotot, sudah serius, tapi kok juga nggak berhasil. Oh, mungkin perusahaannya yang keliru. Ya, ini juga bisa terjadi. Nah, yang keempat, mungkin juga kondisi Anda dulu masih di zona nyaman Anda. Ya, jadi kerjanya belum serius banget. Nah, ini ada beberapa opini dan fakta. Ada yang bilang, loh Pak, bisnis kayak gini ini kan jualan-jualan. Ya iyalah, semua bisnis itu jualan, entah jualan produk, entah jualan jasa. Bisnis itu ya memang harus jualan. Ya, tetapi kita jualan sambil membangun basis konsumen yang loyal. Ini yang kita lakukan. Pak, ini kan harus cari orang. Ya semua bisnis itu ya memang cari orang. Ya, Anda mau jual makanan anjing sekalipun yang dicari juga orangnya, bukan anjingnya. Anda jual pupuk buat tanaman, nggak mungkin kan Anda ngobrol sama tanaman. Ya, yang dicari juga pemiliknya. Pemiliknya adalah orang. Jadi kalau kita ingin bisnis kita itu besar, tentunya harus melibatkan banyak orang. Makin banyak pelanggan Anda, makin banyak konsumen Anda, tentunya omset Anda juga akan semakin besar. Ya, itu faktanya. Nah, orang terdekat pernah gagal, Pak. Nah, terus apa urusannya? Apakah kalau orang tua Anda, pasangan Anda tidak bisa naik motor, berarti Anda juga tidak boleh naik motor? Apakah kalau orang tua Anda, mohon maaf, bercerai, juga Anda kemudian memutuskan saya tidak akan mau menikah, nanti bisa-bisa saya cerai kayak orang tua kita? Kan tidak bisa seperti itu kan, cara pikirnya. Jadi kegagalan mereka tidak ada hubungannya dengan masa depan Anda. Karena kegagalan itu bukan sifat yang genetika, yang diturunkan, bukan. Justru harusnya kita belajar dari kegagalan mereka, apa yang membuat mereka gagal, yuk kita perbaiki, kita benahi. Ya, karena beda mindset, beda hasil. Ya, ini penting sekali. Nah, katanya yang enak itu yang di atas, yang bergabung duluan. Faktanya, Bapak Ibu teman-teman, piramida itu adalah hukum alam. Yuk cek tempat kerja Anda. Bosnya ada berapa? Makin tinggi karirnya, jumlah orangnya makin sedikit. Ya, bosnya satu, nanti ada direktur, ada manajer, kemudian ada supervisor, staff, buruh yang paling bawah. Nah, cuman bedanya, kalau di perusahaan, Anda sebagai staff, Anda datang ke direktur Anda bilang, Pak, saya ingin jadi direktur kayak Bapak. Gimana caranya? Kira-kira Anda bakal dikasih tahu atau malah dimaki-maki? Ya, jangan-jangan malah dikasih SP gitu kan.
Nah, berbeda kalau di industri seperti ini. Anda datang ke mentor Anda yang sudah berhasil, Anda tanya, Pak, saya ingin jadi seperti Bapak, apa yang harus saya lakukan? Dengan senang hati mentor Anda akan mengajarkan semuanya kepada Anda, tanpa ada rahasia yang ditutupi. Bahkan, kalau Anda bekerja lebih rajin daripada mentor Anda bisa nyalip tuh peringkatnya mentor Anda. Jadi ini fair sekali ya. Siapa yang bekerja keras, dia yang akan punya penghasilan lebih besar. Nah, katanya takut dijauhi teman. Faktanya, yuk cek dulu yuk teman-teman Anda, 5 orang yang terdekat dengan Anda, rata-rata penghasilan mereka itu tidak jauh beda dengan penghasilan Anda. Ini faktanya. Jadi yuk cek dulu teman Anda itu termasuk kelompok yang produktif dan positif, atau yang konsumtif dan negatif, yang cenderung toxic people. Tidak suka ngelihat temannya maju. Ya, jadi jika Anda ingin hidup Anda lebih baik, hati-hati jangan salah gaul. Sukses itu minoritas, kaya itu minoritas. Ya, bukan berarti kita kok pilih-pilih teman. Ya, untuk awal memang kita harus begitu. Kita ini belum kuat ya secara mental, jadi kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bermental kuat supaya kita ketularan seperti mereka. Ya, ini penting. Nah, yang diekspos kan yang sukses-sukses. Ya di mana-mana ya seperti itulah. Anda perhatikan, kalau Anda lihat podcast atau talk show ya, yang diwawancara kira-kira yang gagal atau yang sukses? Ya, peraih emas Olimpiade itu diwawancara. Ya, kiatnya apa, sikapnya bagaimana, prosesnya apa, latihannya bagaimana. Itu layak diwawancara, layak ditonton. Lah ngapain kalau mau wawancarai orang yang 50 tahun nggak jelas hidupnya, terus diwawancarai, ya apa manfaatnya gitu loh. Nggak ada. Dan kalau Anda melihat pengumuman undian kopi kapal Rabi gitu ya, yang diumumkan yang menang atau yang ngirim tidak menang. Ya, di mana-mana yang diumumkan ya pasti yang ngirim dan menang kan. Itu hukum alamnya seperti itu. Ya. Nah, apakah bisa bertahan lama? Nah, ini faktanya kembali ke niat Anda. Ya, banyak yang niatnya yang penting saya bisa nambah-nambah penghasilan lah selama setengah tahun ini. Ya, you are what you think, ya. Setengah tahun menghasilkan, bulan ke-7 sudah tidak niat, bulan ke-8 tidak niat, ya makin kecil. Bisnis kan seperti itu kan? Ya. Nah, atau mungkin Anda salah perusahaan ya kemarin-kemarin. Makanya Anda harus pilih perusahaan yang memiliki minimal 4 pilar yang kuat. Company profile-nya seperti apa, produknya apa, marketing plan-nya bagaimana, dan ada sekolah bisnisnya seperti apa. Nah, katanya markup harga produk. Teman-teman kalau Anda lihat HP Anda, itu kan produksi dari luar negeri semua. Ya, dari pabrik masuk importir, distributor wilayah, distributor kota, sales eksekutif, grosir, toko, baru ke kita konsumen. Supaya lebih laris kasih iklan, lebih laris lagi kasih undian. Nah, kalau tiap lingkaran ngambil 10% plus iklan plus jadi undian itu 10%, itu markupnya sudah 80%. Itu yang terjadi di luar sana. Ya. Nah, industri network marketing itu memotong rantai distribusi. Jadi dari pabrik langsung ke konsumen, biaya yang besar tadi itu yang dibagikan secara merata ya sesuai dengan strukturnya kepada para distributor dan konsumennya. Ya, ini yang dilakukan. Oke. Jadi semoga beberapa opini dan fakta itu bisa meluruskan mindset Anda tentang industri network marketing. Nah, sekarang perusahaan seperti apa yang harus kita pilih? Ya, pilih yang 6 pilarnya kuat. Yang pertama, company profile-nya. Jadi jangan pilih yang masih baru. Karena kalau yang masih baru itu masih masa euforia. Indonesia itu kan luar biasa kan. Jual keripik Maici yang berlevel-level, langsung rame semuanya ngikut. Nanti masuk tahun ketiga hilang semua. Tahu bulat juga sama. Dulu ingat tanaman gelombang cinta juga sama. Apalagi es kepal Milo itu malah nggak nyampe setahun terus hilang semua. Nah, itu masa euforia. Jadi jangan pilih yang masih baru. Kalau yang masih baru itu belum tentu bisa terbukti dia bisa bertahan selama beberapa belas atau beberapa puluh tahun ke depan. Ingat, kita mau bangun aset ya.
Nah, pilih perusahaan yang skala bisnisnya internasional. Internasional itu ukurannya ya lebih dari 110 negara lah. Kalau masih 5-6 negara ya itu Asia Tenggara, itu regional, bukan internasional. Terus pilih yang sudah masuk Indonesia selama lebih dari 21 tahun. Ya, kebayang ya 21 tahun. Lama itu. Dan pilih yang pemimpinnya memiliki akses dengan para petinggi negara atau kita bilang G2G Corporation. Gampangnya ginilah Bapak Ibu teman-teman. Anda lulusan fresh graduate, Anda ingin berkarir di bank. Kira-kira Anda pilih bank BCA yang sudah sekian puluh tahun eksis atau bank BAC yang baru berdiri 3 bulan di kecamatan Anda. Ya, tentunya kita akan memilih berkarir di perusahaan yang lebih besar. Oke. Nah, yang kedua pilih produknya yang ujung tombaknya produk kesehatan. Karena trennya saat ini dan tidak ada matinya itu adalah industri kesehatan yang didukung oleh skincare. Nah, produknya juga harus sudah beredar lebih dari 20 tahun. Karena produk sudah dikenal di luaran, tanpa iklan, bisa bertahan selama 20 tahun, pasti produknya bagus. Ya, didukung lagi kalau Anda searching di Google, itu masuknya the best semua, terbaik-terbaik semua. Ya, jadi ingat sekali lagi, produk yang dipasarkan dengan konsep seperti ini, itu tidak ada biaya iklannya. Jadi, produk bagus, testimoni bagus, pasti bisa bertahan selama puluhan tahun. Tapi kalau produk jelek, testimoni juga pasti jelek, tidak akan bisa bertahan selama lebih dari 20 tahun. Yang ketiga, pilih yang sistem pembagian keuntungannya fair. Ya, yang marketing plan-nya terbaru, yang tidak piramid. Ya. Artinya apa? Yang bekerja lebih keras itu income-nya harus lebih besar. Itu yang betul. Ya. Kemudian yang akumulasi tanpa batas waktu. Yang peringkatnya tidak turun kembali lagi ke nol. Karena itu berat sekali kalau yang seperti itu. Ya. Yang kewajiban personal sales-nya atau tutup poinnya itu jauh lebih kecil daripada bonus yang didapatkan. Karena banyak sekali industri seperti ini yang mewajibkan para distributornya untuk melakukan personal sales atau tutup poin yang jumlahnya cukup besar dengan cashback yang hanya sekitar 3%. Ya akhirnya nggak balik-balik kan? Ya, nggak balik-balik modal maksudnya. Ya. Nah, syukur-syukur kalau ada yang pembagian bonusnya bisa sebulan 2 kali. Yang keempat, pilih yang punya sekolah bisnis. Kenapa ini penting? Ya, kita mengacu ke bukunya Robert Kiyosaki, Business School, The Business of the 21st Century. Kita ingin berproses, ya, mental kita ingin berubah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Jadi butuh wadah, butuh kurikulum, butuh pendidikan. Nah, sekolah bisnis ini nanti menyediakan alat bantu yang lengkap, seperti audio edukasi, media-media untuk presentasi. Sekaligus mereka menjadi I.O. atas seminar-seminar besar di kota-kota. Dan sudah seragam di seluruh Indonesia, supaya tidak terjadi kebingungan pada saat bisnis Anda sudah mulai keluar dari kota Anda. Yang kelima, reward. Jadi reward diberikan secara adil dan transparan, syaratnya sudah ada di depan. Ya. Selama syaratnya terpenuhi akan didapatkan, itu fair. Jadi bukan undian. Nah, kemudian sejak peringkat awal juga sudah ada reward-rewardnya. Kebetulan kita punya reward itu dari peringkat awal, mulai dari smartphone, kemudian trip ke luar negeri yang dekat-dekat sampai nanti skalanya mobil, tripnya juga ke Eropa yang biayanya lebih mahal lagi. Nah, reward juga diberikan secara cash, bukan nyicil ya dari bonusnya, bukan reward yang hanya dibayari uang mukanya, habis itu Anda harus nyicil sendiri, bukan seperti itu. Nah, yang keenam, konferensi internasional ini penting ya. Jadi setiap tahun perusahaan mengadakan konferensi internasional dan pindah-pindah negara. Nah, acara ini penting untuk membuktikan bahwa perusahaan kita ini betul-betul kelas dunia, ya, bukan hanya kelas regional. Baik, Bapak Ibu, semoga sesi ini ya memberikan pemahaman kepada Anda bahwa ada kok sebetulnya peluang di tengah krisis, ya, sebuah bisnis yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kerjakan di waktu luang secara online dengan waktu yang sangat fleksibel, tempat yang sangat fleksibel, dan kalau kita seriusi bisa memberikan penghasilan yang
cukup signifikan dan nantinya bisa luar biasa besar. Nah, usahanya seperti apa? Nanti silakan Anda hubungi teman yang mengirimkan video ini kepada Anda, minta supaya Anda dijelaskan secara online atau offline sebetulnya apa sih yang bisa kita kerjakan saat ini. Baik, terima kasih.